Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, NIM saya 20111050020007. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari Ibu dosen, Saya nggak ada WA. yaitu tentang pengertian produksi. Yang pertama, Saya nggak ada WA. kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dan kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan syariat Islam atau penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali, yaitu kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai nilai yang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan etika Islam. Selanjutnya yaitu adalah KAF, kegiatan berbagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup produksi. Ruang lingkup produksi yang meliputi kegiatan produksi dan proses produksi dan faktor-faktor produksi. Kegiatan produksi yaitu suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Proses produksi yaitu merupakan yang kedua yaitu adalah proses produksi. Proses produksi merupakan suatu cara atau metode nilai yang dilakukan produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa, yaitu seperti satu, nilai guna bentuk, yang kedua adalah nilai guna jasa, yang ketiga adalah nilai guna tempat, yang keempat yaitu nilai guna waktu, dan yang kelima adalah nilai guna milik. Dan yang selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yaitu 1. Faktor produksi alam, 2. Faktor produksi tenaga kerja, 3. Faktor produksi modal, 4. Faktor produksi keahlian atau skill berdasarkan tingkat produksinya, yaitu faktor produksi tetap. Dan selanjutnya adalah faktor produksi variabel. Dan yang selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yaitu 1. Faktor produksi alam, 2. Faktor produksi tenaga kerja, 3. Faktor produksi modal, 4. Faktor produksi keahlian atau skill berdasarkan tingkat produksinya, yaitu faktor produksi tetap. Dan selanjutnya adalah faktor produksi variabel. Yang selanjutnya yaitu adalah tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam yaitu adalah sebuah tujuan seseorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari maslahah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, yaitu tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu 1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat pada tingkat moderat, 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, 3. Yaitu menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan, 4. Yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yaitu selanjutnya adalah motivasi produsen dalam berproduksi. Yaitu adalah anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material atau uang secara maksimal dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan. Meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Produsen adalah seorang profit seeker sekaligus profit maximizer. Strategi, konsep, dan teknik berproduksinya semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya, isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Motivasi produsen untuk memaksimalkan keuntungan seringkali merugikan pihak lain sekaligus dirinya sendiri. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Dengan demikian, produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah maximizer, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Satu adalah keuntungan kerja dan tawakal. Keabsahan keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang. Sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Kerja merupakan salah satu cara yang halal thayyiban untuk memperoleh harta dan hak milik yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Ketawakalan kepada Allah seharusnya diwujudkan dalam kerja keras, sebab Allah tidak menurunkan rezekinya begitu saja dari langit. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Dua adalah kegiatan produksi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Di antara berbagai industri tersebut terdapat 12 macam yang menonjol, yaitu pembuatan senjata dan segala usaha dari besi. Selanjutnya perusahaan tenun-menenun dan perusahaan kayu dan pembuatan bangunan. Selanjutnya perusahaan meriam dan kayu dan perusahaan perhiasan dan kosmetik dan arsitektur perumahan dan perusahaan alat timbangan dan pembuatan alat-alat peluru, pembuatan alat-alat berburu. Selanjutnya perusahaan perkapalan, pekerjaan kedokteran, usaha penerjemahan buku, dan yang terakhir adalah usaha kesenian dan kebudayaan lain. Dan yang selanjutnya adalah formulasi maslahah produsen. Apa sih itu maslahah? Maslahah terdiri dari dua komponen, yaitu manfaat (buka kurung fisik dan non fisik, tutup kurung) dan berkah. Dan rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. Namun pada dasarnya berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dan kegiatan produksinya. Untuk mendapatkan berkah tersebut, berkah revenue sama dengan BR dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut, atau berkah COS. Buka kurung BC tutup kurung, yaitu B sama dengan BR dikurangi BC sama dengan min BC. Ya, yang terakhir yaitu adalah nilai-nilai Islam dalam produksi.
Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khalifah yang adil dan adil. Secara lebih perinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi di antara berikut. 1. Bahwasannya jangka panjang. 2. Menepati janji dan kontrak. 3. Memenuhi takaran ketepatan dan kelugasan dan kebenaran. 4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dinamis. 5. Memuliakan presentasi atau produktivitas. 6. Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. 7. Menghormati hak milik individu. 8. Mengikuti syarat sah dan rukun akad. 9. Adil dalam bertransaksi. 10. Memiliki wawasan sosial. 11. Pembayaran upah tepat waktu dan layak. Yang terakhir yaitu adalah menghindari jenis dan proses produksi yang diharapkan dalam Islam. Ya, cukup dari saya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.